Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom jemaat. Aduh ini kurang semangat nih, mesti pulang kerja capek ya. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Ya, beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Ya, selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya di dalam ibadah doa sekota pada sore hari ini. Ya, pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Muda Pilih Pustriono. Selamat datang Bapak. Lalu pelayanan Praise and Worship akan dilayani oleh tim Christoperus. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, sudah siap untuk beribadah pada sore hari ini? Aduh, lemes lagi Pak Dono. Ini gimana Pak? Sudah siap beribadah pada pagi hari ini? Sudah siap? Katakan haleluya. Haleluya. Oke. Sebelum mulai mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini dengan selamat. Tuhan, kami sebentar lagi akan beribadah, akan meninggikan, akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan yang paling penting Tuhan, kami akan berdoa bagi bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, berkati kami semua, berkati pembicara, berkati pelayan Tuhan, baik yang di dalam sini maupun yang di luar. Semua Tuhan yang bertugas, jemaat-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang sedang dalam perjalanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang siap untuk menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih Pak Yosef. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, sekilas tentang Christoperus Kudus. Kami mengucapkan banyak terima kasih dari Christoperus Cabang Kudus. Christoperus adalah sebuah yayasan, denominasi dan menekankan pada pelayanan holistik. Jadi kami dari Christoperus tidak mendirikan gereja, tetapi kita berkinerja dengan gereja-gereja untuk memuridkan pelayan Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang berbakat, menjadi pelayan Tuhan yang mampu. Dan Christoperus Cabang Kudus ada persekutuan doanya Bapak Ibu di Kapel Manahem Hotel Gripta setiap hari Kamis jam 6. Bagi yang rindu untuk bergabung kami persilahkan. Untuk yang pengen tahu lebih lanjut lagi tentang Christoperus, ada pembimbing kami Bapak Pendeta Muda Pilih Pustriono. Nanti bisa bercengkrama bersama setelah ini. Kita akan memuji meninggikan nama Tuhan. Kita memberikan hormat kemuliaan untuk nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan saat ini, di tempat ini, dan atmosfer surgawi bekerja. Kita menikmati, kita dipuaskan. Hati kita, tempat ini, gereja kita, kota kita tercinta dipenuhi dengan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita mau tinggikan Tuhan, kita mau menyembah namanya.
Sungguh kami percaya Tuhan, sungguh kami yakin Engkau hadir di tempat ini. Sungguh kami yakin kuasa-Mu yang tak terbatas itu hadir atas setiap kami sore hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar, Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Dan kami tahu, kami datang ke tempat ini karena Engkau. Kami datang ke tempat ini karena kami haus dan lapar. Kami rindu berdoa bukan hanya untuk hidup kami, tetapi untuk kota kami tercinta. Tuhan ada, Tuhan bertahta atas setiap puji-pujian kami. Haleluya. Kami rindu tinggikan Engkau lebih lagi Yesus. Sebab Engkau segalanya dalam hidup kami. Kami mampu memberikan yang terbaik bagi Engkau melalui pujian dan penyembahan kami. Engkau hadir dan bertahta. Terima kasih Tuhan. Lebih dan lebih lagi kami mau memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari tadi yang belum berjabatan tangan kanan kiri satu sama lain, mungkin dari berbagai gereja yang ada, bukan hanya JKI Elim. Saya undang kita semua bisa bangkit berdiri bersama, boleh tos, boleh ibu-ibu peluk-pelukan, boleh tepuk-tepukan bahu ya. Sudah pokoknya sesuka hati Bapak Ibu, yang penting jangan bertengkar ya. Sebab Allah sanggup melakukan segala perkara buat kehidupan kita. Mari kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mau berikan all out buat Tuhan, semua yang terbaik dengan pujian penyembahan kita. Sebab Allah sanggup melakukan banyak perkara. Mari bertepuk tangan.
itu apa ya? Tepuk dulu bahu kanan kirimu. Allah sanggup melakukan segala perkara. Ayo nyanyi bareng. Ayo kanan kiri ditepuk dulu. Sudah mulai ya. Oke, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dari awal kita pujikan lagi. Haleluya, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa Bapak Ibu? Yes, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Allah sanggup. Yes, Allah sanggup melakukan segala perkara loh Bapak Ibu. Dulu, yes, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yes. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Yes, kuasa Tuhan tidak berubah. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus adalah Raja buat kehidupan kita. Mari terus berjalan bersama Tuhan. Apapun yang terjadi, meh utang muakeh, meh mau sakit-sakitan, meh mau dalam keadaan apapun di dalam kehidupan kita. Terus berjalan bersama Tuhan. Pasti ada jalan keluar, amin. Yes, di waktu yang tepat. Denganmu Tuhan, sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri bersama. Saya percaya sore ini ada kekuatan yang lebih yang Tuhan taruh buat kita, amin. Denganmu Tuhan ku kan berjalan. Kita pujikan bersama dengan sukacita. Yes. Tak pernah ku ragu
persilakan Bapak Ibu untuk bisa duduk kembali. Tentunya kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Mari kita mau sebentar bersaat teduh, kemudian menyiapkan hati kita untuk kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Ditegur, dikuatkan, dihajar dengan kebenaran firman Tuhan yang akan membangun kita. Haleluya Yesus. Tidak selalu kami menerima berkat-berkat dari setiap doa kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau menjawab lebih dari apa yang kami harapkan dengan cara-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada, Engkau hadir dan terus masuk di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami siap Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tak selalu Tuhan berjanji
yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan yang mendengar, menjawab doa di waktu yang tepat ya Bapa. Kami bersyukur bahkan Engkau menyediakan dari apa yang kami harapkan. Engkau melebihi apa yang kami doakan. Dan malam hari ini Bapa, setelah kami memuji memuliakan Engkau, kami buka hati kami untuk kami mendengar firman-Mu. Roh Kudus jamah setiap hati kami. Roh Kudus perlengkapi hamba-Mu dengan lidah, dengan kuasa ilahi-Mu. Sehingga setiap perkataan hamba-Mu adalah perkataan firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua katakan, amin, amin. Kasih senyum terbaik sebelum duduk. Kasih senyum kanan kiri. Iya, haleluya. Silakan duduk jemaat sekalian. Haleluya, shalom. Iya, bersyukur sekali kami dari Yayasan Christophorus bisa melayani doa sekota. Dan mungkin juga kami perlu minta maaf nih Pak Dono, wah maaf saya tadi lupa. Pak Dono betul ya. Selama kami diundang doa sekota baru beberapa kali, 1-2 kami yang hadir. Dan malam hari ini bersyukur kita bisa hadir bersama-sama di doa sekota di tempat ini. Semua diberkati Tuhan oleh pujian kita, amin. Malam hari ini kita belajar bersama-sama tentang history maker. Ya. Kita belajar tentang satu hal, history maker, pencetak sejarah. Bersama-sama kita akan buka ya ayat firman Tuhan dari Yakobus pasal 5. Ini ayat yang sangat terkenal, kita baca sebagai ayat pembuka, sebagai ayat dasar kita dalam firman Tuhan malam hari ini. Ya, Yakobus pasal 5 ayat 16. Mari bersama-sama kita baca 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Katakan amin. Amin. Ya, ayat ini rasanya tidak asing bagi kita dan sering kita dengar. Di doa kota malam hari ini biar ayatnya juga mendasari ya persekutuan doa sekota ini, bahwa ada doa yang melampaui pikiran kita. Ada doa yang dijawab melampaui apa yang bisa kita pikirkan dan doakan. Masalahnya bukan doanya, tetapi orangnya. Ya, bukan masalah bagaimana dia berdoa, tapi bagaimana orang itu. Saudara. Nah, saya percaya malam hari ini siapapun kita yang ada pada di tempat ini, kita adalah orang yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi history maker di kota kudus ini. Amin, saudara. Ya, menjadi pencetak sejarah di kota kudus ini. Ya, tadi saya lupa memperkenalkan nama saya Filipus Triyono. Ya, kami dari Yayasan Christophorus, saya bertempat tinggal di Ungaran, Christophorus pusat di Semarang, dan ada cabang di kota Kudus. Ya, dan kita juga berdoa supaya Christophorus kecil di kota Kudus itu menjadi history maker di kota Kudus ini. Haleluya. Nah, kita kembali tadi saudara. Ya, doa orang yang benar. Orang-orang yang benar waktu dia berdoa, dia menjadi pencetak sejarah. Ya, di Perjanjian Lama kita melihat ya ini sensitif sekali. History maker di Perjanjian Lama ada Musa yang membelah laut dengan apa? Kita mesti tahu tongkatnya. Ya, juga di sana ada Yosua. Ya, ada Musa dan Yosua. Wow, itu luar biasa. Ya, Musa lalu Yosua itu mencetak sejarah di Perjanjian Lama. Ya, ada Nuh. Kita juga mendengar, mengikuti, membaca kisah Nuh. Wah, itu pencetak sejarah luar biasa. Kalau Nuh tidak taat, kita tidak ada saat ini. Ya, juga ada Daud. Wah, itu history maker. Wah, itu benar-benar pencetak sejarah, kecil, kemerah-merahan, mengalahkan Goliat yang tinggi besar. Di Perjanjian Baru saya kutip satu, ada Paulus yang tadi namanya Saulus. Ya, yang tadinya ingin memberantas umat Tuhan justru menjadi
pembela kebenaran. Ya, ada orang-orang yang menjadi pencetak sejarah. Ya, ada tokoh-tokoh yang menjadi pencetak sejarah. Nah, malam hari ini saya mengajak kita belajar satu tokoh yang tadi saya singgung, yaitu Daud, sang history maker yang malam hari ini akan saya sampaikan bagi kita. Ya, jadi sekali lagi, bukan karena doanya, tetapi karena apa? Pribadinya, orangnya. Ya, nah kita melihat Daud, sang history maker, itu kita lihat dari 1 Samuel pasal yang ke-17, ya, ayat 32, 33 dan 35 saya kutip untuk kita. Saya bacakan bagi kita sekalian. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini, ya, akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Ayat 35, maka aku, ya ini sikap Daud, ya harusnya ada satu ayat yang terlewat. Ya, ini terusannya, kalau ada kambing, kalau ada beruang, kalau ada singa, aku mengejarnya, aku melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Nah, saya mengajak kita melihat pribadi Daud, sang history maker di perjanjian lama. Ya, kita semua pasti telah mengetahui kisah Daud dan Goliat. Daud masih kemerah-merahan, sedang Goliat tingginya 6 hasta sejengkal, ya, hampir 3,5 meter. Saul dan tentaranya semua takut. Lalu Daud berkata, jangan tawar hati, aku akan mengalahkan dia. Nah, mari belajar bersama-sama. Ya, bagaimana seorang history maker itu bertindak. Ya. Kita semua masing-masing bisa menjadi pencetak sejarah. Ya, baik di keluarga kita, di gereja kita, di kota kita, ya, mungkin di bangsa kita. Siapa tahu nanti tiba-tiba muncul dari doa kota ini menjadi ketua DPRD Kudus, kan begitu ya, mencetak sejarah. Siapa tahu akhirnya nanti dibawa ke Jakarta jadi salah satu menteri. Siapa tahu, kita tidak pernah tahu. Ya. Nah, mari kita bersiap menjadi pencetak sejarah untuk kota Kudus, kota tercinta ini. Wah, saya boleh katakan kota tercinta ya Pak, walaupun saya tidak tinggal di Kudus ya. Tapi saya sudah 12 tahun tiap Kamis Semarang Kudus. Kalau diteruskan sampai mana ya Pak duit saya? Ya, tiap Kamis saya ke Kudus, nanti pulang ke Kudus, nanti pulang ke Kudus. Ya. Kota tercinta. Nah, bagaimana kita mesti mengikuti jejak Daud? Mencetak sejarah. Mari kita belajar yang pertama. Seorang history maker, dia harus berani memulai. Katakan berani memulai, 2, 3, berani memulai. Dikatakan, ya. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila ada singa dan beruang, yang tadi sudah kita baca, Daud berani mencari gara-gara dengan Saul. Pak Saul, tenang Pak, saya biasa menggembalakan domba ayah saya. Kalau ada singa, tak robek mulutnya. Dia berani memulai cari gara-gara dengan Saul. Iya, dia berani memulai. Iya, dia berani memulai, dikatakan. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari sungai itu, ya, batu yang licin, ditaruh dalam kantong gembalanya, dibawanya batu-batu serta umban dan tongkatnya. Sebuah peperangan itu
harus dimulai dari penyerangan pertama. Sebuah perlombaan harus dimulai dari start pertama. Dan Daud telah mengambil start pertama. Daud berani memulai. Dengan apa? Mengambil apa saudara sekalian? Batu dari kali. Kalau Saul melihat itu, oh tidak mungkin Daud. Ya, Goliat sudah berpengalaman perang sejak masa mudanya dengan tombak lembingnya. Masakan kamu hanya dengan ketapel, dengan umban. Tapi Daud berani memulai. Ya. Daud berani memulai, berani melangkah. Kalau kita di Google ada seorang namanya Farah Gray. Ya, Farah Gray ini seorang kulit hitam Amerika, ya, kelahiran 1984. Tetapi di usia 14 tahun dia sudah menjadi miliarder. Dia anak pemulung. Tapi kenapa bisa jadi miliarder? Ya, kalau dia mendapat uang saku, dia belikan majalah profesional. Ya, dia belikan majalah bisnis. Dia lihat terus kalau ayahnya tahu dibuang majalah itu. Karena apa? Tidak mungkin kamu tuh jadi bisnismen. Lihat ini loh, ayahmu ini seorang pemulung, tidak mungkin kamu berhasil. Orang tuanya berkata demikian. Tetapi Farah Gray ini berani memulai. Dia terus beli majalah profesional. Dia baca bagaimana caranya berbisnis. Sampai pada akhirnya dia memulai bisnis dengan apa? Hal yang tidak pernah dipikirkan orang. Dia mengambil batu, dia lukis batu itu, ditawarkan ke rumah-rumah untuk apa saudara? Kalau kita buka pintu, kadang pintunya kan nutup sendiri ya, ganjel pintu saudara. Dia memulai bisnisnya dengan apa? Ganjel pintu. Tetapi dia memulai dengan cara yang luar biasa. Dia bikin kartu nama profesional dan yang dijuali batu itu seorang pengusaha profesional. Saudara. Pak, Bapak bukan hanya beli ganjel pintu, ini Pak kartu nama saya. Wow, saudara. Farah Gray berani memulai dan akhirnya ya di usia 25 tahun bukunya laris terjual. Dia jadi miliarder luar biasa. Iya, teman-teman belakang itu agak tertawa dengan saya. Pak Philip juga jualan tahu, begitu katanya. Saya itu tanda petik kesasar di Kristovirus karena jual tahu, saudara. Ya, ceritanya panjang, next step ya kalau ada waktu. Ya, jadi ada sebuah permasalahan tadi WL katakan masalah apapun tetapi kau Tuhan, Tuhan buka jalan keluar. Justru karena saya punya masalah itu, saya jualan tahu, saudara. Iya, jadi saya singkat cerita, saya full time di sebuah gereja dan saya dengan berat hati saya harus sayonara dengan gereja itu yang saya sudah 15 tahun di situ. Ya, saya dengan satu istri, 3 anak, dengan ibu mertua satu rumah, tiba-tiba harus tetap hidup, saudara, tapi tidak punya penghasilan apapun. Saya kenal seorang pemilik pabrik tahu Yunji dari Bandung di Kota Ungaran. Bu, bolehkah saya ikut jual tahu tapi tanpa modal begitu? Loh, Pak Philip kan hamba Tuhan. Yang penting saya tidak mencuri, istri anak saya bisa makan tiap hari. Lalu saya mulai jam 5:30 pagi ngambil tahu ke pabriknya, saya taruh motor di belakang saya sambil masih kuliah waktu saya menyelesaikan S1 saya target dari rumah sampai kampus jam 8 harus habis. Saya ngikuti jejaknya Farah Gray. Saya buat kartu nama supaya apa? Nanti tidak usah jualan, tinggal ngantar. Pertama saya ngikuti penjual-penjual sayur di komplek-komplek itu. Waduh, ini tahu Yuji kalau jual di pinggir-pinggir tidak bakal laku karena tahunya mahal. Ya, 4 potong 12.000 waktu itu. Sekarang sudah 20.000. Ya, siapa yang mau beli 4 potong tahu 12.000, ya, setengah kilo ayam, ya.
saya buat kartu nama yang bagus. Saya buat rute perjalanan saya. Hari Senin, perumahan ini ke kampus. Selasa, ini ke kampus. Rebo, ini ke kampus. Sampai akhirnya Senin sampai Jumat terisi, saya lewat seminggu sekali. Setelah 2 bulan saya jualan, saya tidak perlu jualan lagi. Saudara. Karena orang sudah SMS, waktu itu masih zaman SMS ya. Sudah pesan saya, jadi saya santai saja tinggal drop, selesai. Saudara. Ya, tiba-tiba ada teman, loh sekarang sudah tidak di kantor lagi. Oh tidak, saya suka cita dengan jual tahu. Saya mau merintis pelayanan, tapi istri anak saya harus tetap hidup tiap hari. Begitu. Ayo doa pagi di Kristoferus. Begitu. Saya mulai datang doa pagi, saya main gitar di Kristoferus. Begitu. Ya, sampai sekarang saya masih doa pagi main gitar di Kristoferus. Saya bilang sama Pak Andreas Kristande, tadi Pak Dono cerita, Kristoferus tahun 80-an. Ya, Pak Andreas, kalau setelah doa boleh enggak saya jual tahu? Oh boleh Pak, silahkan. Jadi kalau di Kristoferus sekarang sih kenal, itu loh yang dulu si penjual tahu itu, begitu. Kita tidak pernah tahu kalau kita bisa mencetak sejarah, amin saudara. Masalah sekalipun bisa diubahkan Tuhan untuk menjadi sesuatu yang besar dalam hidup kita. Ya, seorang anak sekolah minggu waktu dia selesai ibadah, gurunya bercerita tentang iman yang memindahkan gunung. Dia bilang, kak, tadi kakak cerita tentang iman yang memindahkan gunung. Kak, ayo kita berdoa yuk supaya gunung di depan gereja kita bisa pindah. Bayangkan kalau kita guru sekolah minggunya. Aku enggak jadi cerita aja deh begitu. Maka guru sekolah minggunya bilang gini, oke, kamu percaya bisa pindah? Aku percaya kak, ayo berdoa. Lalu mereka berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gunung ini pindah. Kira-kira pindah enggak Bapak Ibu? Gunungnya pindah enggak? Enggak percaya firman Tuhan kalau gitu. Gunungnya pindah? Gunungnya tidak pindah. Tapi anak ini, kak, ayo kita berdoa sekali lagi. Doa orang benar yakin didoakan, besar kuasanya. Mereka berdoa lagi. Dalam nama Yesus gunung kau perintahkan pindah. Gunungnya pindah? Gunungnya juga tidak pindah. Lalu, baik kak, nanti akan terus berdoa supaya gunungnya pindah kak. Wah, iman anak ini benar-benar iman biji sesawi. Iman yang memindahkan gunung. Tidak lama, tidak lama ada orang yang pakai topi proyek datang ke desa itu, ngukur-ngukur, lalu datanglah alat berat. Tempat itu diratakan karena apa? View-nya bagus ke pantai. Jadi, wow, tidak butuh waktu lama, hanya 3 bulan, gunung itu pindah. Tuhan bisa pakai apapun. Iya. Meskipun hanya sebuah kiasan, tapi mari kita miliki iman yang memindahkan gunung. Berani memulai. Amin. Ya, Kristoferus Kudus itu, ya hari-hari ini kami sedang mengalami yang namanya tantangan. Karena apa? Karena kami berani memulai. Kami berdoa supaya bisa punya tempat sendiri sudah 20 tahun. Pernah punya tanah di Loram, tidak cocok, kita jual lagi, kita cari tanah lagi. Akhirnya di bulan Maret, karena tanggalnya cantik jadi saya ingat. Tanggal 3 bulan 3, 23 bulan 3 2023. Kami memulai. Ya, setelah kami beli tanah di belakang kripta, kami memulai. Terus terang Mas Dani ini ketua Kristoferus Kudus terlalu berani. Waktu kami rapat, ya kita akan mulai bangun. Dia sudah ngubungi pemborong. Pemborongnya juga enggak ngomong-ngomong. Langsung nyuruh tukangnya gali pondasi. Kita belum permisi tetangga kanan kiri, pondasinya digali. Maka Pak Camat telepon Pak RT, Pak Camat telepon Pak RW, loh di tempat mau dibangun gereja ya.
Sampai akhirnya kami ada pertemuan ini, saudara. Ya, dengan orang-orang yang waktu puasa. Ya, Pak, kami nanti habis sholat tarweh mau ketemu Bapak. Kami deg-degan juga loh, saudara. Ya, terus terang kami deg-degan. Ya, kami sediakan makanan tidak disentuh, saudara. Ya, akhirnya tapi indahnya kami bisa bergandeng tangan dan kami bisa senyum waktu foto bersama, saudara. Berani memulai, saudara. Ya, kami membangun satu rumah singgah karena di Kristoferus itu tidak boleh mendirikan gereja. Jadi tadi kalau worship sampaikan, mari datang bersekutu dengan kami, ya hamba-hamba tidak usah takut, kami tidak mendirikan gereja. Ya, kami tidak pernah mendirikan gereja. Ya, notula akta yayasan itu kami tidak boleh mendirikan gereja. Justru kami mendirikan, ini kami sebut rumah singgah. Ya, kami, rekan-rekan kami banyak yang kerja di Mardi Rahayu, di rumah sakit umum. Kalau ada orang yang operasi di Purwodadi, nunggu operasi, mereka harus pulang jauh, harus cari penginapan semalam 150.000. Kami menyediakan tempat bagi mereka. Untuk mereka yang menunggu itu bisa tidur, tinggal di rumah kami. Makanya kami namakan rumah singgah. Akses kami buat beberapa pintu keluar langsung. Jadi tidak harus minta kunci permisi kami. Ya. Tapi dengan catatan harus referensi, tidak boleh kok orang luar kota permisi Pak, kami mau nginep. Tidak bisa, saudara. Harus referensi orang-orang kami yang dari rumah sakit kalau dia memang benar-benar menunggu keluarganya. Ini sudah 95%, ya. Akhir bulan ini fake akan selesai, saudara. Kenapa bisa selesai? Berani memulai. Seperti Daud. Akhirnya bisa mengalahkan Goliat karena apa? Berani memulai. Ini yang pertama kita belajar. Seorang history maker, pencetak sejarah, dia harus berani memulai. Dan yang kedua, seorang history maker harus berani mengambil keputusan. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan orang Israel yang kau tantang itu. Ya. Daud berani mengambil keputusan untuk apa? Untuk melawan Goliat. Banyak di antara anak-anak Tuhan, kalau dihadapkan pilihan tidak berani mengambil keputusan. Ya. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba waktu sore kakak ipar saya ke rumah saya. Minta tolong ke rumahku sebentar, kita mau rapat keluarga. Iya. Lalu waktu kami di rumahnya, kami sudah mengerti tujuannya. Anaknya berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Iya. Lalu bingung ini mau nikahnya bagaimana nih? Iya. Kata si cowoknya, Om, kalau aku nanti nikah di gereja, katanya orang tuaku tidak mau ngurusi Om. Gitu. Dan bla 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 bla. Lalu saya sampaikan nih, kamu harus berani mengambil keputusan. Ya. Mungkin kita juga anak-anak kita, ya, harus berani mengambil keputusan. Ya, tapi piye Pak, anakku wis 35 tahun loh Pak, dideketi Joko Pak, duwe mobil sisan Pak. Wah, orang seiman ya ora apa-apa toh Pak, begitu? Harus berani mengambil keputusan, amin. Ya, berani mengambil keputusan, berani bersikap. Daud itu berani mengambil keputusan. Ya. Keputusan itu selalu mengandung resiko. Ya. Tetapi orang yang tidak berani mengambil keputusan, dia sudah mengambil resiko untuk dirinya sendiri. Kalau orang tidak berani mengambil keputusan, ya udah, aku tidak mau diajak makan malam. Ya, karena hujan nanti, takut hujan. Resikonya dia tidak
makan. Iya. Aku tidak akan berangkat ibadah. Resikonya apa? Dia sudah mengambilnya, tidak dapat berkah dari ibadah itu. Dan keputusan kita hari ini itu menentukan apa yang akan kita dapat di hari-hari mendatang. Mari jadi anak Tuhan, ya, jadi orang-orang percaya. Kita harus berani mengambil keputusan. Jika kita tidak berani mengambil keputusan untuk diri kita, orang lain akan mengambil keputusan untuk diri kita. Ya, kalau anak-anak muda dan anak-anak muda di sini, waktu kalian ada di komunitas lingkungan masyarakat mungkin sedang ada acara, ya, lalu ayo toh minum sedikit saja. Enggak apa-apa, sedikitlah, enggak sampai mabuk. Beranikah kita mengambil keputusan? Tidak. Kalau kita tidak berani ambil keputusan tidak, maka orang lain nilu. Ayo minum, ayo minum, ayo minum. Suatu kali Abraham Lincoln, ya, salah satu presiden Amerika, itu akan menghadiri sebuah konferensi, ya, di satu tanggal tertentu. Dia memesan sepatu kepada sang pembuat sepatu. Waktu dia datang, dia pesan sepatu, Pak, saya akan ada konferensi tanggal 20, saya pesan sepatu hari ini, tanggal 15 harus jadi. Iya. Oh ya Pak, saya tidak punya waktu lama, ya, 20 harus jadi, ukurannya ini. Pak, modelnya apa Pak? Modelnya terserahlah. Gitu. Lalu benar, tanggal 15 Abraham Lincoln datang, dan Pak, mana pesanan sepatu? Ini Pak. Loh, kenapa sepatuku lancip kayak Aladin begitu? Saya tidak suka. Saya kan suka sepatu yang bulat. Karena Bapak tidak ambil keputusan waktu itu, ini sepatu Bapak. Konon kabarnya cerita ini adalah cerita sungguhan. Kisah ini benar-benar terjadi di hidup Abraham Lincoln. Saya kutip ini untuk kita apa? Kita berani mengambil keputusan. Iya. Kita harus berani mengambil keputusan. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan apa, saudara? Dengan dunia ini. Ya. Tuhan mau supaya kita berbeda dari orang dunia ini. Tuhan mau supaya kita apa? Supaya kita menjadi orang-orang pilihan. Itu kalau kita berani mengambil keputusan. Iya. Dan bagi orang-orang muda, ada satu ayat yang mengatakan, ya, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tapi juga bukan hanya untuk orang muda saja ayat ini. Untuk kita semua. Iya. Dengan siapa kita bersekutu? Dengan siapa kita bergaul? Dengan siapa kita sering bertemu hari-harinya? Kalau kita bertemu dengan para pendoa-pendoa kota, maka kita akan menjadi history maker di kota kudus ini. Amin, saudara. Ya, dengan siapa? Itu menentukan hidup kita, saudara. Dengan siapa? Mari kita ingat. Kapan terakhir kita menghadiri ibadah persekutuan bersama? Dan kapan terakhir kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan dan melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan mungkin. Yang kedua kita belajar. Seorang history maker seperti Daud berani mengambil keputusan. Yang ketiga yang terakhir kita belajar. Bagaimana seorang history maker bertindak? Yang ketiga di ayat yang ke-48 dikatakan, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, ya, maka di sana dikatakan apa, saudara? Segeralah Daud berlari. Wow, saudara. Kalau saya yang jadi Daud mungkin waktu maju, waduh, ternyata wongnya sakmono. Itu saya ingat
Pendeta Danang itu kalau bicara ada he-nya begitu. Wonge sakmono, saudara. Kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang besar. Saudara. Tapi pesan terakhir ini, seorang history maker harus berani bertindak. Saudara. Katakan bertindak, bertindak. Saudara. Ya, seorang pencetak sejarah, dia harus berani bertindak. Daud berlari ke barisan musuh. Saudara. Dia tidak hanya menantang saja. Dia tidak hanya aku berani deh, aku tidak. Saudara. Dia berlari. Saudara. Ya. Dia berlari ke barisan musuh. Kalau kita menikmati lampu pada malam hari ini, ada seorang history maker di dunia ini, pencetak sejarah. Namanya siapa? Thomas Alva Edison. Ya, itu Pak D saya. Iya. Dia berkata begini, saudara. Ya. Kelemahan terbesar kita terletak pada terlalu cepat menyerah. Padahal cara paling pasti untuk sukses adalah, baca yang kuning itu, mencobanya berapa? Sekali lagi. Kalau kita gagal mencoba, sekali lagi. Gagal, sekali lagi. Gagal, sekali lagi. Gagal mana? Sekali lagi. Seringkali kita terlalu cepat menyerah. Iya. Kita tidak pernah mencapai sukses ataupun keberhasilan karena apa? Kita terlalu cepat menyerah. Iya. Berapa kali kita gagal dalam usaha? Jangan menyerah. Coba berapa kali lagi? Berapa kali? Tidak usah banyak-banyak. Sekali lagi. Kalau gagal, coba sekali lagi. Kalau buka toko sepi, besok coba buka sehari lagi. Kalau masih sepi, dalam nama Yesus, tak coba hari ini lagi. Masih sepi, coba lagi besok buka. Karena apa? Kalau seorang history maker itu akan mencapai pada sebuah kemenangannya, harus berani bertindak. Mencoba lagi, mencoba lagi, mencoba lagi. Iya, mencoba sekali lagi. Kalau malam hari ini kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk hadir di doa kota. Ada satu firman Tuhan dalam 1 Tesalonika dikatakan apa? Tetaplah berdoa. Kalau masih belum dijawab, firman berkata apa? Tetap berdoa. Belum dijawab, firman berkata apa? Tetap berdoa. Iya. Kalau sempat katakan bertekunlah dalam doa. Iya. Belajar terus bertekun dalam doa. Karena apa? Yesaya pasal 41 sebelum mengatakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku menyertai engkau, meneguhkan engkau, menolong engkau, memegang tanganmu dan membawa kepada apa saudara? Kemenangan. Saudara. Ya. Mau menyerah? Jangan menyerah. Saudara. Coba sekali lagi. Berdoa sekali lagi, berdoa sekali lagi, berdoa sekali lagi. Sampai Tuhan datangkan mujizat atas kita. Amin, saudara. Ya. Kalau saudara sudah berapa lama berdoa, jangan dihitung berapa lamanya. Coba sehari lagi aja berdoa. Coba besok lagi berdoa. Bahkan kita bukan hanya berdoa untuk diri kita. Kita berdoa buat kota kita. Berani bertindak yang terakhir. Ini adalah Ibu Sutami. Ibu Sutami ini belum kenal Tuhan tadinya. Rumahnya saya lupa. Di mana Pak Dwi? Oh, belum pernah ke sana ya. Pernah ke sana Mas Dani? Undaan. Kami dibawa ke Undaan itu gang 1, 2, 3, 4, 5 ternyata sampai 45 gangnya. Iya. Satu kali ada rekan kami yang kerja di Margahayu Pak Philip. Setelah persekutuan nanti kita doakan seseorang ya Pak. Oh oke saja. Waktu kami datang ke sana, saudara. Kalau saya lihatkan fotonya, kita semua nanti tidak doyan makan. Saudara.
dia kanker di lehernya, membusuk bukan main. Kalau dia minum, keluar. Wow, itu ngeri. Saya aja enggak berani lihat. Saya enggak betah lama karena istri saya ojo suwe-suwe lho Pak. Engkau papa pusing. Saya itu kalau di rumah sakit lama-lama, apalagi lihat darah gitu langsung cekot-cekot di sini. Apalagi maaf itu ada sesuatu yang menyengat begitu. Waduh. Cepat kami datang, kami kabarkan Injil, terima Yesus ya Bu. Mau kami doakan? Ya, kami doakan dalam nama Yesus, mau ya Bu. Kami doakan dalam nama Yesus. Kankernya tetap ada. Tapi yang luar biasa, waktu operasi dilakukan, dengan cepat ada rekan-rekan kami yang mendonasikan vitamin, ada rekan-rekan kami yang mendonasikan obat-obatan, lalu boleh dibawa pulang ke rumah. Wah, keluarganya pakai ketu santri. Tapi kami berani bertindak. Ya, kami datang ke rumahnya. Ya, kami nyanyikan pujian di rumahnya. Kami berdoa di rumahnya. Dan adiknya yang pakai itu tadi, ya, itu juga ikut berdoa di situ. Ikut dengar firman di situ. Waktu Natal kami kunjungi, ya, kami bawakan bingkisan, wah senangnya bukan main. Ya, yaitu ada adiknya yang pakai baju koko itu, pakai sarung itu. Ada salah satu anggota kami yang memang perawat yang merelakan dirinya, dia home care ke sana, membawa perban sendiri, mereka ke sana, kadang ada beberapa teman menemani ke sana. Dan tetangga-tetangganya kalau teman kami ini datang, oh mau berdoa ya, mereka ikut datang di situ, ikut berdoa di situ. Kami tidak peduli, kalian mau ngaku Kristen atau tidak, kami tidak peduli. Yang penting Injil diberitakan, amin saudara. Berani bertindak. Saudara. Sekalipun lingkungannya menakutkan, karena kami harus masuk gang kecil, kami ngomong sedikit aja tetangganya dengar semua. Saudara. Iya. Dan rasanya masih terlalu kampung sekali kami masuk dengan kamera gitu, anak-anak kecil ngikuti kami, ngelihati, waduh jadi perhatian. Berani memulai, berani bertindak. Ada satu lagi pelayanan Kristovirus, ya mungkin ada yang kenal. Ya, keluarga ini adalah keluarga Pak Prasetyo, gang sebelah, pas di pojok lampu merah ini rumahnya. Ya. Istrinya sakit COVID sudah 2,5 tahun lalu berarti ya. Tiba-tiba sakit COVID, dokter menyerah bawa pulang. Di rumah dikasih tabung oksigen di lubang apa ini, lehernya. Sudah enggak bisa apa-apa. Ya, sudah disonde makanya. Lalu kami datang mendoakan. Kami datang mendoakan. Saya berdoa, maaf saya Mbak Tuhan juga rodok kecil nyalinya. Karena apa? Sudah pakai selang di sini. Kalau orang biasa sudah pakai selang di sini, usianya berapa lama? 40 hari sudah untung. Iya. Dia terbaring sebulan, 2 bulan. Kira-kira berapa bulan terbaringnya? Ada yang bisa menebak? Bantu saya nebak? Saya kasih hadiah, kalau nanti tepat. Kira-kira berapa lama berbaringnya? Ada yang berani kasih angka? Berapa? Berapa bulan? Berapa Pak? Kira-kira Pak? Paling lama? Dia terbaring 2 tahun. Bayangkan. Terbaring 2 tahun. Waktu kami kunjungi ini Natal yang lalu. Masih terbaring, tidak bisa apa-apa. Kami berdoa, Tuhan kami minta yang terbaik. Tiap kami doa kami minta yang terbaik. Tapi kalau boleh kami minta mujizat. Jadi iman kami kalah dengan anak kecil tadi. Iya, kalau boleh kami minta mujizat tapi beri yang terbaik Tuhan. Karena kami tidak tega. Tetapi ibu yang terbaring 2 tahun ini, hampir tiap Kamis saya datang ke sana. Kami datang dengan teman-teman, kami datang sebelum ibadah atau setelah persekutuan, kami datang mendoakan.
dia bisa duduk, saudara. Saudara percaya tidak? Kalau tidak percaya nanti bareng-bareng berkunjung ke pojok lampu merah nih. Dia bukan hanya bisa duduk, saudara. Sekarang dia bisa berjalan, saudara. Ya, dia berjalan, saudara. Ini mujizat yang luar biasa. Berbaring 2 tahun. Saudara. Ini salah satu pelayanan kami, Christophorus. Iya. Dia kalau Kamis pagi sudah minta tolong suaminya. Nanti Pak Philip mampir enggak ya, begitu saudara. Iya. Lalu sekali waktu saya liput, Bu, waktu Ibu berbaring selama 2 tahun Ibu dibawa kemana oleh Tuhan, Bu? Begitu. Saya pengen dapat cerita yang aneh-aneh begitu saudara. Ternyata saya enggak ngerasakan apa-apa. Jadi hidupnya itu kayak kosong selama 2 tahun, saudara. Yang Ibu ingat apa? Saya ingat waktu teman-teman Christophorus itu datang bawa lilin berdoa, begitu saudara. Iya, yang kami bawa lilin Natal tadi, saudara. Iya. Saya ingat suaranya Pak Philip itu sama sampai sekarang ini. Ini terjadi karena kita berani bertindak. Amin, saudara. Ya, berani bertindak. Nah, di beberapa bagian akhir ini, saudara, ya, saya kasih satu hal tentang kita mesti berani mencoba, berani bertindak, karena saat kita gagal, kita semakin dekat dengan yang namanya keberhasilan, saudara. Bagaimana kita bisa tahu nanti berhasil atau tidak kalau tidak pernah mencoba? Saya rasa kita di sini semua bisa naik sepeda ya. Bisa naik sepeda langsung bisa naik. Pasti kita mencoba, jatuh lagi. Ya, yang sudah ngajari sepeda cucunya, jatuh lagi cucunya. Harus berani mencoba dan berani bertindak, maka kita akan menjadi seorang pencetak sejarah. Amin, saudara. Ya, di bagian akhir kita boleh belajar. Ini yang harus kita lakukan, saudara. Seorang pencetak sejarah, dia harus berani memulai. Dia harus berani mengambil keputusan. Dan dia juga harus berani bertindak. Amin. Amin. Kita harus jadi history maker, pencetak sejarah, amin. Yang berkata amin tadi saya minta 3 orang ke depan, saudara. Ya, saya minta siapapun boleh. Ya, siapa muda boleh, tua boleh. Saya juga minta pemain musik bisa naik ke depan. Ya, mari saya minta 3 orang siapa saja boleh, saudara. Ya, mari saya minta salah satu bapak dari Rahtawu. Wah, saya mengenal wajahnya dengan baik dari Rahtawu. Mari 2 orang lagi, saudara. Ya, 2 orang lagi. Siapapun boleh. Mari Bu. Ya, mari silahkan Pak di atas ini Pak. Nah, ya, 1 lagi boleh. 1 lagi. 1 lagi. Ya, boleh. Relawan siapa saja boleh. 1 lagi, mari silahkan. Silahkan. Ada yang pengen ke depan siapa? Oh, ini teman kita ya. Siapa aja boleh. Mari Pak, Bapak yang pakai baju kotak-kotak putih Pak, boleh Pak, mari Pak yang duduk di tengah, monggo Pak. Ya, membantu saya, ya Bapak monggo membantu saya Pak. Ya, boleh Pak berdiri di sana. Ya, saudara sekalian, kita masing-masing orang itu punya yang namanya idola. Ya, kita masing-masing orang punya yang namanya tokoh idola. Mungkin itu seorang pencetak sejarah dalam hidup kita. Iya. Bagi sebagian orang mungkin mengidolakan Pak Karno karena apa? Wah, presiden pertama. Gitu. Ada juga yang mengidolakan Rafli Ahmad. Wah, anak-anak muda mengidolakan Rafli Ahmad. Ada juga mengidolakan Pak Prabowo karena mau calon presiden. Tidak apa-apa, saudara ya. Kan pilihan kita kan masing-masing boleh, mengidolakan boleh. Ya, saya tidak dititipi pesan loh, saudara. Kebetulan saja, ya. Ada yang mengidolakan Bunda Teresa karena apa? Wow, luar biasa gigihnya. Ya. Ada juga mungkin anak-anak muda yang mengidolakan siapa ini?
Messi. Wah, Pak Pendeta aja tahu Messi. Iya. Ada juga ya anak-anak ABG mengidolakan ini. Ada yang tahu siapa ini anak ABG di sini ada? Oh, ada yang senyumnya di belakang. BTS atau NTC ini? Ya itulah, ada yang kata Blackpink, katanya tidak ada pinknya kok Blackpink. Nah, siapa tokoh idola kita? Siapa tokoh history maker kita? Kalau Bapak tokoh idolanya siapa Pak? Tidak harus pilihan ini Pak. Bapak punya idola siapa? Pak Soekarno, maaf agak mundur Bu. Nah, kalau Ibu tokoh idolanya siapa Bu? Nomor 1 Tuhan Yesus, nomor 2 Pak Petrus Agung. Tidak apa-apa, itu idolanya masing-masing kok. Nah, kalau Bapak idolanya siapa Pak? Tuhan Yesus, wah rohani sekali ya. Saya kalah ini, tadi saya nyebutkan yang lain. Lalu ada idola di dunia ini siapa Pak? Iwan Fals. Ya, siapapun tokoh idolanya tidak masalah karena pribadinya masing-masing. Ya. Tetapi saya di sini punya gambar seorang tokoh. Ya, seorang tokoh yang luar biasa, yang semua orang mungkin kenal. Ya. Dan saya percaya Bapak Ibu ini kenal tokoh ini. Tapi nanti jangan disebutkan namanya dulu ya, Bapak Ibu. Tokoh ini siapa? Jangan disebutkan namanya dulu. Ya. Tokoh ini tokoh pencetak sejarah luar biasa. Karena tokoh ini tokoh yang ya berani mengambil keputusan, ya, tokoh yang berani bertindak dan menjadi tokoh yang luar biasa. Dan tokoh itu jangan sebutkan namanya ya Pak. Bapak kenal tokoh ini enggak Pak? Kenal enggak? Tokoh ini enggak kenal? Loh, ini kenal enggak ini? Pak, yang tokoh di sana itu kenal enggak? Kenal? Kenal ya? Simpan dulu namanya. Ini tokoh history maker yang luar biasa. Ibu kenal tokoh ini Bu? Kenal ya. Tanggal lahirnya tokoh ini Ibu tahu enggak? Tahu. Namanya tahu? Rumahnya tahu? Kesukaan tokoh ini tahu? Ternyata tokoh ini tokoh yang luar biasa. Iya. Bapak kenal tokoh ini enggak Pak? Sangat kenal, saudara. Ya, sangat kenal. Makanan kesukaannya tahu ya Pak? Sungguh luar biasa tokoh dalam gambar ini, saudara. Karena semua mereka kenal, saudara. Dan tokoh dalam gambar ini adalah tokoh yang akan mencetak sejarah di kota kudus ini. Amin, saudara. Karena tokoh itu adalah Anda. Tokoh itu kita. Tokoh itu kita, saudara. Ya, tokoh itu kita, saudara. Siapapun kita bisa menjadi pencetak sejarah di kota kita ini, amin. Karena kita percaya, saat kita menyatukan hati kita, saat kita bersama-sama, kita menyatukan iman kita, maka sejarah akan terjadi. Amin, saudara. Mari bersama-sama kita berdiri, kita bersama-sama katakan, ku yakin Kau ada di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan bersama-sama. Ku yakin Kau ada di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
bersama-sama dengan iman kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Angkat tangan kita, angkat hati kita bersama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, haleluya. Kami percaya saat Kau hadir di tempat kami, saat Kau ada di tengah-tengah kami, akan ada kemenangan, akan ada pemulihan, bahkan ada kesembuhan ya Bapa. Dan saat kami percaya firman-Mu, maka akan muncul pencetak-pencetak sejarah dari tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kami akan melihat di kemudian hari nanti sejarah akan tercetak dimulai dari doa sekota kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Roh Kudus menerangkan firman-Mu dalam hidup kami. Menerangkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh menghidupi firman ini. Sampai kami menyatakan sejarah akan terukir lewat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya serahkan. Ya, terima kasih hambanya Pendeta Filipus Triono untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya ini menjadi kekuatan untuk kita menjadi story maker, kita menjadi pengukir sejarah buat kehidupan kita ke depan, buat kota kita tercinta. Malam hari ini kita akan ambil bagian di dalam doa syafaat yang akan dibagikan dari gereja setempat untuk setiap pendoanya. Tapi kami persilahkan untuk pendoa-pendoa yang akan dibagikan. Ya. Kita pujikan satu pujian terlebih dahulu sebelum doa syafaat dinaikkan bersama-sama. Doa mengubah segala sesuatu.
Sebelum kita berdoa, saya akan bacakan di dalam Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Mari kita sebelum berdoa, ya, yang saya garis bawahi di sini adalah berdoa tidak putus-putusnya dan berdoa setiap waktu, berjaga-jaga dan terus berjaga. Artinya konsisten, terus-menerus tanpa lelah, berjaga-jaga, dukung dalam doa orang-orang di sekitar kita, orang-orang kudus, orang-orang yang dipakai Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman, ya, dan juga orang-orang yang percaya, yang harus selalu kita topang dalam doa dengan tidak putus-putusnya, karena itu yang firman Tuhan perintahkan, khususnya untuk kota kudus ini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa untuk Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami yang terutama dan yang pertama kami berdoa biarlah Tuhan menyertai bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote, tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tidak ada perpecahan, tidak ada pertikaian, tidak ada perseteruan, atau tidak ada saling membenci ataupun suku-suku yang saling tidak akur. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang mengendalikan Indonesia, sehingga Indonesia dipenuhi dengan shalom yang dari Tuhan. Setiap waktu, setiap saat, apapun musim di dalam negara ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus menyertai, melindungi dan memberkati. Kami juga berdoa untuk cuaca dan keadaan alam hari-hari ini Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Karena kami percaya segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan yang sempurna. Indonesia tidak akan mengalami masa sukar, masa sulit, masa kesesakan. Dan Indonesia kami berdoa juga tidak akan mengalami yang namanya masa depan yang suram. Tetapi kami percaya masa depan Indonesia sungguh ada dan harapan Indonesia tidak akan pernah hilang. Dan Indonesia akan bangkit, dari Indonesia akan bangkit Yusuf di akhir zaman. Dan Daniel di akhir zaman. Sehingga Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Dan kami percaya, kami minta kepadamu Tuhan, Engkau jamin Indonesia lebih hari lebih luar biasa di dalam segala sektor, baik ekonomi, baik segala suatu pertahanan, keamanan. Tuhan kami percaya semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tidak ada tulah atas Indonesia. Sebab itu tulah-tulah yang pernah ada tidak akan boleh kembali lagi. Dan kami percaya, kami tolak dan kebaskan segala bentuk ketidaknyamanan, pengganggu-pengganggu di Indonesia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kepada Indonesia ini kekuatan di segala sektor sehingga tidak tergoyahkan. Dan tidak ada lagi yang namanya kekeringan di Indonesia ini. Juga Tuhan, Engkau akan memberkati tanah-tanah di Indonesia menjadi tanah yang subur, yang dapat ditanami dan menghasilkan buah-buah yang luar biasa, menghasilkan 7 kali lipat dan berlipat kali ganda. Kami percaya Tuhan, tidak ada kekeringan, tidak ada lagi kebakaran hutan, tidak ada lagi kerusakan-kerusakan ekosistem, tetapi semuanya Tuhan pulihkan Indonesia di dalam anugerah-Mu yang sempurna. Dan kami juga berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, menjelang pemilu ini kami percaya Tuhan, situasi politik di Indonesia ini kami percaya semua dalam perlindungan Tuhan. Ada shalom Tuhan di Indonesia, sehingga ada damai sejahtera di tengah-tengah pesta demokrasi yang akan datang. Kami percaya Tuhan, Indonesia dipenuhi dengan shalom, dan siapapun yang terpilih nantinya kami percaya semua adalah orang-orang yang Tuhan pilih, pemimpin yang takut akan Tuhan, yang tetap Tuhan mengasihi dan tetap menghargai akan
budaya-budaya, akan warisan-warisan. Kami percaya Tuhan ada roh hikmat, pengertian, dan roh takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami juga berdoa untuk Kota Kudus. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di Kota Kudus. Tuhan biarlah Engkau berikan pewahyuan, hikmat, dan pengurapan yang dari Tuhan. Supaya seluruh jemaat mendapatkan jawaban atas segala pergumulan melalui firman yang disampaikan. Sehingga berkat ilahi terbuka atas kota kami, Kota Kudus. Dan Kota Kudus akan terus menjadi kota Yesus hadir. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan seluruh kecamatan-kecamatan di Kota Kudus adalah kecamatan Yesus hadir. Dan kami percaya blessing Tuhan yang ajaib terus ada di Kota Kudus. Kami percaya Tuhan doa sekota ini selalu ada. Dan biarlah ini menjadi kerinduan setiap kami untuk menjadi bagian dari orang-orang yang akan mencetak sejarah di Kota Kudus ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati, melindungi setiap kami di kota ini. Pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi di kota ini semakin luar biasa dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Maka didapati tidak ada orang miskin di Kota Kudus ini. Dan kami percaya Tuhan, rumah-rumah Tuhan juga harus penuh dengan orang-orang yang diberkati Tuhan, yang dipilih Tuhan untuk menjadi bagian dari Tuhan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa biarlah Tuhan gelombang tuaian jiwa-jiwa dan pemulihan Tuhan atas Kota Kudus ini semakin hari semakin luar biasa. Yang kami rindukan adalah setiap lutut bertelut, bahwa setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas Indonesia dan atas Kota Kudus. Dan kami mengucap syukur untuk sore petang hari ini, biarlah seluruh seruan doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk dulu. Shalom Bapak Ibu, ibadah mau selesai. Saya mau mengenang sebentar, nanti sebelum ada pengumuman dan doa berkat tetap Pak Filipus, nanti biar doa history maker tadi ya, berkat history maker menjadi bagian kita. Saya waktu itu masih usia 20 tahun ya, memasuki Kota Kudus masih bujangan, belum ketemu Budono. Ya, waktu itu saya kadang-kadang datang di GKMI, di sana saya mengikuti PA-nya Pak Charles Kristano, kadang-kadang di gereja mana gitu. Dan yang paling unik adalah saya dibawa ke sebuah persekutuan doa yang namanya Kristoperus. Ya, jadi sampai hari ini kalau Kristoperus punya acara ulang tahun Natal, saya termasuk orang lama yang diundang. Mereka mimpi sebuah tempat dan akhirnya tadi kita menyaksikan ya. Ini orang-orang baru semua ini. Ya, saya sudah cukup lama, tapi tidak disangka bahwa malam ini dipersatukan di dalam doa sekota. Doa sekota juga berlangsung sudah lama. Tapi kali ini yang kemarin memang saya cuma kirim brosurnya, gambarnya Pak Filipus itu saja, tidak saya komentari, tidak saya telepon. Saya mau melihat yang betul-betul tanpa didorong-dorong untuk datang. Kesempatan pada sore hari ini, terima kasih ya. Nanti kita akan ketemu lagi November Senin yang ketiga, kalau tidak salah tanggal 21. Terus didoakan, ingat pokoknya Senin ketiga bagian saya dengan hamba-hamba Tuhan, dengan jemaat, dengan pendoa. Di Kudus ini sebetulnya banyak pendoa-pendoa, tapi di grup. Ya masing-masing masih berjalan sendiri-sendiri. Ada yang gila-gilaan loh, kalau berdoa itu di atas sana. Tapi untuk kumpul seperti ini, wah masih tidak tahu ya apakah jaga jarak, apakah bagaimana saya tidak tahu. Tapi sarana doa sekota ini kami tetap terus akan berjalan, berapapun yang datang. Kenyataannya ya tidak 10 itu, yang datang tidak tahu mungkin ada sekitar 100 ya. Tadi sudah disediakan amplop, silakan saudara isi, ditaruh di kotak hitam itu. Dan kita sebentar akan turun beramah-tamah bersama. Sebetulnya konsumsinya kami menyediakan 150 porsi, jadi boleh tanduk, boleh tambah. Yang darilah tahu juga, wah kalau saya kerah tahu itu jamuannya di sana tuh sambalnya itu yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri nyanyikan sebuah pujian. Terima kasih untuk teman-teman Kristoperus, wajah-wajah baru bagi saya. Pak Filipus juga ya baru kenal. Kalau Mas Dani sama Miss Vina ini tiap hari ketemu di sini. Bangkit berdiri kita nyanyikan apa? Kiranya doa Yabes ya.
Itu Yabes itu anak terbuang, anak sial, tapi tadi dia termasuk history maker. Monggo Pak Filipus, tapi nyanyikan berulang-ulang. Nyanyi sampai mendarah daging, sampai kita jiwai, dan kita akan pulang dengan lega, dan kita beramah-tamah di bawah. Kalau belum saling mengenal dari mana, saya dari Ailim dari mana, saya tidak tahu dari mana, saya dari GBI, dan lain sebagainya. Monggo, nyanyi dulu 2 kali, nanti baru Pak Filipus ke atas. Berkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Berikan kemuliaan terbaik sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Di akhir ibadah kami pada malam hari ini ya Bapa, kami mintakan berkat dari Engkau. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan Roh Kudus beserta kasih karunia-Nya akan menyertai setiap kami yang hadir malam hari ini, akan memampukan kami menjadi history maker, di mana Kau utus kami, di mana Kau tempatkan kami, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan sekarang dan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita berkata, amin. Haleluya. Selamat malam dan berkati. Haleluya.